Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni Samsuri dengan nomor stambuk 040 2018 0345. Nah, untuk menindaklanjuti apa yang diberikan kepada kami, yakni dari Dr. Janggi Haryanto SHMH, bahwa maka dari situ kami membuat yang namanya soal beserta dengan jawabannya. Adapun soal nomor 1, yakni bagaimana kaitan antara etanasia dengan HAM. Nah, sudah jelas bahwa mengenai aturan dasar HAM itu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 yang secara rinci telah dijelaskan di pasal 9 ayat 1. Nah, lantas bagaimana kaitan antara etanasia dengan HAM? Nah, kaitannya itu telah melanggar hak untuk hidup. Jadi antara etanasia dan HAM itu sebenarnya tidak cocok, karena HAM telah menetapkan untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, sedangkan etanasia di sini tidak demikian. Jadi kaitannya itu melanggar hak hidup. Pertanyaan kedua, bagaimana kaitan antara etanasia dengan hukum pidana Indonesia, dan sebutkan pasalnya. Di dalam hukum pidana itu tidak dijelaskan secara rinci mengenai etanasia. Lantas di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah jelas bahwa etanasia ini telah bertentangan dengan pasal 344 KUH Pidana. Nah, di situ telah jelas bahwa orang yang melanggar akan dikenakan kurungan selama 15 tahun. Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan nomor 3. Jenis-jenis etanasia dan cara pelaksanaannya. Mengenai jenis-jenis dan cara pelaksanaannya itu terdapat 4. Yang pertama, tidak adanya bantuan dalam proses kematian tanpa maksud memperpendek hidup pasien. Adanya bantuan dalam proses kematian tanpa maksud memperpendek hidup pasien. Tidak ada bantuan dalam proses kematian dengan tujuan memperpendek hidup pasien. Dan yang terakhir, adanya bantuan proses kematian dengan tujuan memperpendek hidup pasien. Nah, pertanyaan yang terakhir, bagaimana pendapat saudara mengenai etanasia yang dikaitkan antara undang-undang ataupun aturan yang mengenai etanasia tersebut? Jadi, jika kita mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu telah jelas dan telah diatur mengenai aturan dasar etanasia tersebut, yang dimana dapat kita jumpai di pasal 338, 340, 344, dan 345. Nah, lantas ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini kan berasal dari Belanda, dan dia di sini telah lama, artinya tidak mengikuti lagi perkembangan zaman. Jadi kalau saya menilai bahwa dari kitab undang-undang tersebut sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Mesti ada aturan yang baru yang mengatur mengenai etanasia tersebut agar masyarakat bisa mendapatkan kepastian hukum. Demikian.
apa yang telah saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.